Pada 26 September 1983, dunia hampir saja dilanda perang nuklir yang dapat menghancurkan umat manusia. Beruntung ada pria ini. Bagi sebagian besar warga dunia mungkin tidak menyadari pada 26 September 1983 perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet nyaris pecah. Kehancuran dunia tak terjadi berkat keberanian satu orang, dialah Letnan Kolonel Stanislav Yevgerovich Petrov yang bertugas di unit pertahanan udara militer Uni Soviet. Sebelum mengenal sosok Stanislav Petrov, ada baiknya kita melihat kondisi dunia yang ada saat itu berada di puncak Perang Dingin. Insiden ini menjadi buntut semakin buruknya hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, terutama setelah negeri komunis itu menggelar 14 misil nuklir SS-20-RSD-10. Langkah Uni Soviet itu kemudian memicu NATO mengambil keputusan double track yang diambil pada Desember 1979. Lewat kebijakan ini, NATO menawarkan adanya pembatasan persenjataan balistik kepada Pakta Warsawa yang dimotori Uni Soviet. Namun di saat yang sama, NATO juga menggelar misil nuklir Pershing II di Eropa Barat dengan kemampuan menghantam sasaran di Ukraina, Belarus, atau Lituania hanya dalam tempo waktu 10 menit saja. Sebagai penangkal, Uni Soviet menggelar Operasi Ryan, yaitu menempatkan para agen terbaik dan para teknisi militer untuk memantau kemungkinan serangan. Uni Soviet berharap operasi ini bisa membuat negeri itu menangkal serangan AS, tetapi jika tidak, maka tujuannya adalah kehancuran bersama. Pada 1 September 1983, di tengah ketegangan yang memuncak, jet tempur Uni Soviet menembak jatuh sebuah pesawat maskapai Korean Air yang masuk wilayah udara Uni Soviet. Akibat insiden itu, 269 orang tewas, termasuk anggota Kongres AS Larry McDonald dan banyak warga negara AS yang ada di pesawat naas itu. Di tengah ketegangan yang terus memuncak, pada 26 September 1983, Letnan Kolonel Stanislav Petrov yang bertugas di bunker Cherkov 15 dekat kota Moskwa. Bunker itu bukan bunker biasa, sebab dari sana sistem peringatan dini satelit Uni Soviet yang diberi nama sandi OKO dikendalikan. Petrov memiliki sejumlah tanggung jawab, termasuk memantau jaringan peringatan dini serangan nuklir dan melapor ke atasannya jika terjadi kemungkinan serangan nuklir terhadap Uni Soviet. Jika peringatan dini tersebut dikonfirmasi sebagai sebuah serangan misil, maka strategi yang digunakan Uni Soviet adalah melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat. Lewat tengah malam, komputer di bunker melaporkan adanya sebuah misil balistik antar benua menuju wilayah Uni Soviet dari Amerika Serikat. Namun Petrov menganggapnya sebagai sebuah kesalahan teknis karena AS akan mengerahkan ratusan misil dalam serangan pertama untuk melumpuhkan kemampuan Soviet melakukan serangan balasan. Ternyata ada hal lain yang menjadi pertimbangan Petrov adalah teknologi satelit di masa itu belum terlalu dapat diandalkan. Alhasil, Petrov menganggap peringatan tersebut sebagai sebuah kesalahan. Tidak ada catatan jelas apakah Petrov melaporkan hal itu ke atasannya setelah menyimpulkan peringatan itu salah. Kesimpulan Petrov soal adanya kesalahan sistem peringatan terbukti karena tak ada satupun misil yang menghantam Uni Soviet. Namun kemudian komputer mendeteksi adanya 4 misil lain yang semuanya mengarah ke Uni Soviet. Petrov menduga sistem komputer kembali salah, meski dia tak memiliki cara untuk memastikannya. Sementara radar darat yang dimiliki Uni Soviet tidak mampu mendeteksi misil yang masih berada jauh dari cakrawala. Belakangan diketahui peringatan itu dipicu kejadian langka di mana sinar matahari yang menembus awan berada sejajar dengan orbit satelit Molniya. Meski sempat dipuji karena mengambil keputusan yang benar, Petrov tetap menjalani pemeriksaan terkait langkah yang diambilnya itu. Jenderal Yuri Votintsev, komandan unit pertahanan udara Uni Soviet, menjadi orang pertama yang mendengar laporan Petrov terkait insiden itu. Petrov sendiri mengaku Votintsev awalnya memuji keputusannya dan menjanjikan sebuah penghargaan. Namun kemudian militer mempermasalahkan kelalaian Petrov dalam mengisi laporan tertulis dan tidak memamparkan peristiwa itu dalam catatan harian militer. Petrov akhirnya tidak mendapatkan penghargaan dari militer karena insiden itu dan kesalahan sistem deteksi dini itu memalukan bagi para petinggi militer dan ilmuwan yang merancang sistem itu. Sehingga jika Petrov diberi penghargaan, maka para perancang sistem itu harus dijatuhi hukuman. Militer kemudian memindahkan Petrov ke unit yang kurang penting sebelum mengundurkan diri dari ketentaraan setahun kemudian. Kisah heroik Petrov akhirnya terdengar dunia. Pada 21 Mei 2004, Asosiasi Warga Dunia di San Francisco memberikan World Citizen Award bersama sebuah trofi dan uang tunai $1.000 AS. Pada Januari 2006, Petrov pun pergi ke Amerika Serikat dan menerima penghargaan di markas besar PBB di New York. Usai menerima penghargaan, Petrov bertemu dengan jurnalis Walter Cronkite di studio CBS di New York. Dari hasil wawancara itu kemudian menjadi bahan pembuatan film dokumenter The Who Saved the World yang diproduksi di tahun 2012. Stanislav Petrov meninggal dunia pada 19 Mei 2017 di kota Vrajino, Rusia dalam usia 77 tahun.